Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamus samaa'u mawra wa tasiru jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina hum fi hawdin yal'abun yawma yuda'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun afasihrun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqi'ina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqun famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal rahim fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna tarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am ta'muhum ahlamuhum bihadza am hum qawmun taghut am yaquluna taqawwalah bal la yuqinun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazaa'inu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqul sahabun ma'kum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun wa inna lillazina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu tadi cucu kita ya melantunkan surah At-Tur dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, dari ayat 1 sampai 49. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa Ananda Muhammad Nur Ataya ini semakin bersemangat untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah SWT tidak hanya memberikan pahala kepada pembacanya, namun juga kepada kita semua yang menyimak dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saifuddin. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan, nanti di akhir tausiah silahkan para jamaah untuk bertanya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih udah ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin waghfir uswatul hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aw kama qala aidan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dayat Pelutuk Jambe rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita duduk simpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, niat kita, langkah kita, duduk simpuh kita di tempat yang mulia ini, tentunya kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya ila yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita semoga kita semua termasuk umatnya
yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa sabar dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita yang akhir termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah, alhamdulillah syukurillah, malam ini adalah malam ke-27 ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan untuk melangsungkan ya. Tinggal beberapa hari lagi kita saum di bulan suci Ramadan ini ya. Jamaah rahimakumullah, tentunya orang yang beriman punya maksud dan tujuan ya. Ibaratnya dia yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tujuannya yaitu kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan pada umat-umat terdahulu, supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Tentunya dalam hal ini ibaratnya kita mengharapkan ya ridha Allah, mengharapkan keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah, di mana tentunya di dalam setiap doa-doa kita tidak lupa ya dengan doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita ini mengharapkan kepada Allah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di yaumul akhir nanti, dan juga kita ibadah mengharapkan ibadah surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pekerjaan ini bukan hal yang mudah ya, apabila kita tidak didasari dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar iman inilah yang membawa kita sabar untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tentunya ada amalan ya, amalan yang utama, baik yang wajib maupun yang sunnah ya, itu kita memerlukan kesabaran ya. Memang kesabaran ini ibaratnya pahit ya, tetapi ketika kita sukses, manisnya lebih semanis madu ya. Mungkin saya lihat di sini, alhamdulillah syukurillah ya, jamaah ini banyakkan kaum muda ya. Kaum muda ibaratnya inilah generasi yang akan menggantikan kita ya. Bikap bukan hal yang mudah ya, apabila tadi ini kita tidak diarahkan, tidak dididik oleh keluarga, oleh orang tua dalam hal agama ya. Kenapa? Karena malam sedingin begini ya enaknya kita tidur ya, ibaratnya kalau tidak didasari dengan iman. Nah inilah saat itu kebahagiaan orang tua ketika anaknya mampu melangkahkan ke masjid, apalagi itikaf begini ya. Mudah-mudahan generasi ini generasi yang
ibaratnya cerdas, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berakhlakul karimah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengenai kepada kaum muda ini, ibaratnya yang tentunya ya ini yang sudah dewasa ya, itu menganjurkan ya, karena Ramadan ini, saum ini sebagai perisai kehidupan kita ya. Di dalam satu sabdanya baginda Rasulullah SAW, khususnya untuk kaum muda dan juga mungkin juga kita kaum tua ya, ibaratnya ya ma'syarah syabab ya, wahai kaum muda, ibaratnya apabila kau udah mampu ya, manis la minkumul ba'at ya, falyatajawwaz ya, menikahlah ya. Ini mungkin khususnya yang belum menikah ya. Kalau yang namanya nikah ini ibaratnya nggak muda, nggak yang sepuh ya, apabila ada sesuatu hal yang ini ya. Kenapa? Karena kita punya nafsu ya, yang harus kita salurkan kepada yang halal ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Apabila udah mampu, menikahlah, karena menikah ini akan menjaga pandangan dan juga nafsu syahwat kita. Tetapi kenapa? Kalau kita belum mampu ya, ibaratnya maka berpuasalah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ibaratnya untuk berpuasa ya. Kenapa? Begitu banyaknya godaan-godaan, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah kalau tidak didasari dengan sabar kita ya, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, itu berat sekali ya. Maka dari itu yang paling sebagai perisai ini adalah puasa, saum ya, ibaratnya ketika kita dengan segala kesabaran kita, daya upaya kita ya, untuk sabar dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menghasilkan buah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin ya. Jadi sabar ini sangat-sangat mulia ya, kalau sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan di bulan Ramadan ini, di awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah ibaratnya menjelang Ramadan mengatakan bahwa kita akan kedatangan bulan yang agung ya, bulan yang barokah, bulan yang dimana ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan di awal khutbahnya ini ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke bulan Ramadan ini ya, sebagaimana kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam doanya semenjak bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadan ya. Ibarat kita bersyukur, dan dalam syukur ini kita isi ya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin ya. Ibarat jangan sampai sedetik pun jangan sampai terlewatan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam suatu kesempatan saya menyampaikan ya, ibaratnya buku Buya Hamka
Profesor Dr. Buya Hamka. Ada ibaratnya hikayat ya, hikayat ketika Raja Zulkarnain. Ini ada korelasinya, apa ada hubungannya dengan Ramadan ini buat kita untuk memaksimalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengisi Ramadan ini ya. Ada sebuah hikayat, dan hikayat ini ada hubungannya dengan bagaimana kita ini memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jadi hikayat ini seketika Raja Iskandar Zulkarnain akan menundukkan suatu daerah, raja ini berpesan kepada prajuritnya, wahai prajuritku, nanti kamu akan melewati sungai. Ketika kamu melewati sungai, apa yang kamu injak di sungai itu ambillah. Nah, pada suatu malam sampailah di atas sungai ya, dan ketika sampai ini prajurit ini kebagi tiga ya, supaya kita ini, kenapa saya ulangi lagi, supaya kita memaksimalkan bulan untuk mengisi Ramadan ini, untuk mensyukuri nikmat kita disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan, biarpun hanya beberapa hari lagi kita maksimalkan, baik saumnya yang otomatis, bacaan Al-Qur'annya, zikrullahnya, baca sholawatnya, sholat sunnahnya kita maksimalkan ya. Mau sholat sunnah syukur wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, ataupun sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah misalkan tahajud, sholat hajat ya, sholat istikharah dan lain-lainnya kita maksimalkan ya ibaratnya. Nah, ketika raja ini sampai dengan prajuritnya sampai siang harinya, ketika prajurit ini ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama ini dia yakin ketika melewati sungai ini ibaratnya paling juga ibaratnya batu di sungai, manfaatnya buat apa batu ya. Nah, ini kita hubungkan dengan Ramadan ini, apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW ya, bahwasanya ibarat Ramadan ini maksimalkan ibadah-ibadah kita ya. Kemudian yang kedua, ada prajuritnya ini mengambil apa dia injak di sungai itu ala kadarnya ya, ala kadarnya sesuai dengan perintah raja ya. Dan yang ketiga, dia mengambil sebanyak-banyaknya ya. Ketika siang hari Raja Zulkarnain nanya sama apa prajuritnya, wahai prajuritku ya, apa yang kamu ambil tadi ketika kamu melintasi sungai? Ketika dibuka, Masya Allah, itu yang tadi prajurit membawa apa yang dia ambil dari sungai ini, intan berlian isinya ya. Nah, di situ ada 3 kelompok yang bahagia, setengah bahagia, dan juga yang kecewa ya. Yang pertama ini sangat kecewa karena tidak mengambil apa yang diperintahkan oleh raja ya. Yang kedua bahagia, tapi dia kecewa juga, nggak mengambil sebanyak-banyaknya ya. Dan yang ketiga ini sangat bahagia, dia sangat beruntung karena apa yang diperintahkan raja dia memaksimalkan ya. Apa yang diperintahkan dia ambil sebanyak-banyaknya. Tadi ini ibaratnya diperintahkan oleh raja ya. Maka dari itulah kita hubungkan dengan Ramadan ini, apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, kita maksimalkan semampu kita ya. Sholat wajibnya tentunya apabila kita masih di rumah berjamaah ya. Kemudian juga ibaratnya sholat sunnahnya dimaksimalkan, apa yang tadi saya sampaikan ya. Ibarat istighfarnya, sodakohnya ya, biarpun hanya sebutir kurma ya, kita berusaha berupaya untuk tadi ini memaksimalkan
Ramadan ini, ya, biar kita ini tidak kecewa ataupun setengah kecewa, supaya kita ini bahagia, beruntung, ya, baik di dunianya maupun di yaumil akhiratnya, ya. Maka inilah ibaratnya. Tentunya tadi ini sabar kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar kita dalam melaksanakan tuntunan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ibarat ketika sabar dalam taat kepada Allah, dan juga sabar di dalam kita menjauhi semua maksiat-maksiat, godaan-godaan, dan juga sabar kita dalam menerima musibah, ya. Karena ibarat ujian ini ada bagian dari sabar kita, ya. Ketika kita mendapatkan keberuntungan, kita bersyukur pada Allah, dan ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar kepada Allah. Karena umat yang beriman itu beruntung kedua-duanya. Keberuntungan jadi nilai pahala insyaallah, dan juga kesabaran ketika kita mendapat musibah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan inilah yang paling efektif untuk mendidik kita menjadi hamba-hamba yang sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi semua maksiat-maksiat, dan juga sabar dalam menerima ujian atau musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentunya inilah kita ingin semuanya selamat hidup kita di dunia wal akhirah. Ibadah sabar inilah yang akan membawa kebahagiaan. Tentu kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi orang yang sabar inilah yang akan disambut oleh para malaikat-malaikat Allah, ya. Di 8 pintu surga itu disambut oleh para malaikat, ya, ibaratnya sebagaimana tadi saya sampaikan dalam ayatnya Ar-Ra'd ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad, ya. Malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, karena kesabaranmu itulah sebaik-baik tempat kesudahannya, ada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang masuk surga, masuk, tapi orang masuk surga disambut oleh para malaikat, subhanallah, ya. Maka dari itulah ada, bahkan disebutkan itu dalam suatu keterangan tafsirnya, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Malakul Maut, ya. Bahkan guru kita sambil bercanda, ibarat malaikat maut itu, ya, ibaratnya kepada hamba-hamba Allah yang mendapat keselamatan, keberuntungan, ya, di surganya Allah disambut oleh malaikat. Bahkan malaikat Israel itu mengatakan kepada hamba yang beruntung yang disambut itu, mohon maaf ya, kemarin saya udah mencabut nyawamu, subhanallah, ya. Jadi malaikat itu juga ketika hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang selamat disambut. Maka dari itulah manfaatkan Ramadan ini, dan ini maksimalkan, ya, ibadah-ibadah kita mengharapkan daripada ridho Allah dan mengharapkan daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat, berkah, serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita sadar memang masuk surga ini hanya satu syaratnya, ya, tidak punya dosa, ya. Kalau kita nggak punya dosa, insya Allah, ya. Maka dari itulah perbanyak istighfar kita, perbanyak sholat taubat kita, ya, baik dosa kepada Allah maupun kepada sesama. Maka dari itulah, ya, manfaatkan ibaratnya Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja, ya, dari saya Al-Fakir, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin dalam sesi, ya, ibarat tanya jawab ini mudah-mudahan
ada berkah dan manfaat buat kita semua untuk sama-sama kita memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa ibadah di Ramadan ini, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana takhassu anta darana wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakan, ya sempurnakan ibadah saum kita ini. Karena memang kita sadar, ya, ibadah yang namanya saum bukan hanya menahan lapar dan haus, ya, tetapi saum mata kita, saum lisan kita, saum pendengaran kita, saum hati kita, ya, untuk tadi ini supaya kita ini sempurna ibadah kita. Karena yang namanya ibadah apabila lisan kita tidak bisa menjaga ghibah, berbohong ataupun dusta, Masya Allah, ya Allah tidak melihat kepada saum kita hanya mendapat lapar dan haus saja, ya. Banyak orang berpuasa tapi hanya mendapat lapar, haus dan lapar saja. Maka dari itulah jangan sampai ibadah kita ini hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka dari itulah perbanyaklah doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kesempurnaan ibadah kita ini, baik sholat kita, zakat kita, puasa kita, ya, atau yang lainnya. Maka dari itulah kita mohon kepada Allah untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim. Jamaah rahimakumullah, demikianlah dari kami, mudah-mudahan ada manfaat dan barakah kepada kita, ya. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya? Boleh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Saifuddin, yang pada intinya untuk kita untuk memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini, untuk memaksimalkan ibadah kita, terlebih-lebih di 10 malam terakhir, terlebih-lebih lagi di pada malam hari ini, malam yang ke-27. Mari kita dengan sungguh-sungguh untuk memaksimalkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu sholat sunnah, berdoa, berzikir, berdoa apa saja, apa yang kita hajatkan, dan membaca surat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Mari semua kegiatan-kegiatan itu kita maksimalkan. Baik, dan tadi ada para jamaah yang akan bertanya kepada Pak Ustadz, baik yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan jawaban oleh beliau. Terima kasih kepada para jamaah yang akan bertanya, silakan. Ada Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustaz terkait zakat fitrah. Nah, ini kan sudah mulai penitipan ya. Nah, kebetulan untuk pertanyaannya adalah saat kita menjadi panitia pengumpul zakat ya. Nah, kita tahu ada 8 asnaf yang wajib ataupun yang berhak menerima zakat. Pertanyaannya, kalau di satu lingkungan, katakanlah di satu perumahan, 8 itu tidak terpenuhi, hanya ada 4 misalnya gitu. Nah, apakah itu pembagiannya dibagi rata untuk 4 asnaf saja, atau
ada hak untuk 4 yang lain di luar lingkungan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 4 itu apakah betul-betul dibagi rata atau seperti apa secara aturan syariahnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang panitia zakat ya pada waktu sekarang ini lagi sibuk-sibuknya ya. Mudah-mudahan panitia ini berikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai pembagian ini ya, memang di surah Al-Baqarah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya, utamakan dulu yang sesuai dengan Al-Quran ya ibaratnya. Ketika misalkan 8 asnaf ini ada, itu lebih baik ya. Tetapi kalau misalkan nggak ada, tentunya kita utamakan dulu yang di dekat kita ya, di dekat kita. Misalkan kalau tadi ada 4, kita penuhin dulu ya yang di ini. Mungkin kadang-kadang kan ada juga dari luar ya, yang dari luar suka ada untuk misalkan anak yatim, untuk yayasan gitu ya. Nah itu juga ya supaya itu saudara kita juga ibaratnya. Tapi apa dia kategorinya ya untuk yang mustahik yang 8 asnaf ini? Kalau yatim kan nggak termasuk, hanya kita ngambilnya fakir miskinnya ya, biasanya begitu ya ibaratnya. Itu jelas ibaratnya kalau misalkan kita hanya yang 4, misalkan kita yang 4 itu misalkan kita dapat 200.000 misalkan ya, ataupun tahulah 1 juta ya, otomatis yang 4 ini ibaratnya 250 ya ibaratnya di ini ya. Tapi jangan sampai ibaratnya si amil ini harus mempunyai rasa keadilan ya, keadilan supaya jangan sampai tadi ini ya sistem ya, artinya tentang dekat dia dibedakan ya. Nah ini ya tanggung jawab ya, tanggung jawab moral ya. Nah, kalau kita sebagai petugas ini juga harus punya tanggung jawab ya, karena kita ini ibaratnya punya tanggung jawab terhadap Allah. Allah melihat kepada kita ya, kepada petugas ya, sehingga ibaratnya apa yang kita dapatkan ya pada amil ini ya, amilin yang panitia ya, karena memang sepengetahuan saya biasanya ibaratnya tempat-tempat ini ibaratnya ada panitianya ya, dan panitia ini menurut tatanan Basnas ya itu sebenarnya bukan amilin ya, panitia aja ya ibaratnya. Tetapi ketika ada SK ya, SK dari Basnas, nah baru dia udah ada lisensinya dari Basnas, yaitu berhak sebagai amilin. Kalau memang dia belum punya lisensi dari Basnas, jangan sampai dia mengambil bagian daripada amilin ya. Nah ini ya kita harus hati-hati, maka dari itulah kita anjurkan ya untuk setiap perumahan, apalagi di perumahan ya, saya rasa udah pada pendidikannya ya udah mengerti lah, maka dari itulah supaya dia itu arahkan ya kita ke Basnas supaya hak amil ini ada ya, akhirnya udah ada lisensinya, punya haknya ya. Jangan sampai ibaratnya ketika panitia ini tidak punya lisensi, nah ini meragukan ya. Maka dari supaya kita sah menurut hukum ya syariat, maka dari itulah di perumahan ini lebih terdidik ya, kita ibaratnya merapat ke Basnas ya, supaya tadi alhamdulillah di sini UPJ-nya udah ada ya di Masjid Raya ini, sehingga dengan langsung ke kontrol dari Basnas Kabupaten ya. Bahkan sekarang mungkin di tiap-tiap perumahan udah di kelurahan pun udah ada ya
UPJ desa, UPJ kecamatan, ya, kemudian juga UPJ kabupaten, ya. Kalau di sini langsung ke UPJ kabupaten, ya. Saya rasa sekarang sih mungkin udah menyebar, ya. Ibaratnya unit-unit pengumpul zakat itu, ya, baik di desa, di kecamatan, apalagi di kabupaten, ya, udah ibaratnya dianjurkan, ya, bahkan dari MUI sendiri itu udah supaya ini Basnas ini punya power yang ini untuk kesejahteraan saudara-saudara kita. Mungkin kita maklum, ya, ibaratnya saudara-saudara kita masih banyak yang harus kita bantu, maka fungsi Basnas inilah untuk ibaratnya mengontrol saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Maka dari itulah ibaratnya alangkah baiknya kita minta bimbingan kepada Basnas ini supaya hak-hak yang harus kita berikan ini sebagai panitia zakat kita tersalurkan dengan seadil-adilnya, ya. Mungkin itu, ya, dari saya. Tidak ada lagi, silakan Bapak atau Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Pak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kajian malam ini kita akhiri gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuk terkait zakat, Pak Ustadz, sebetulnya saya tinggal di Jepang. Kemarin itu sempat masih ada keraguan terkait pembayaran zakat. Sepengetahuan saya, untuk perhitungannya, yang masih saya bingung, kita perhitungan zakat itu harus mengikuti perhitungan sehari-hari yang kita makan selama tinggal di Jepang. Apakah harus apakah boleh mengikuti perhitungan yang dipakai sesuai harga yang kita konsumsi di Indonesia? Yang mana yang lebih baik dipakai, ya? Baik, ya, mungkin ini apa yang kita keluarkan, ya, zakat fitrah, ya. Ibaratnya memang zakat fitrah ini ibaratnya yang dikonsumsi oleh kita, ya. Misalkan sekarang untuk Karawang, ya, ibaratnya per jiwa itu 42.000, ya. Dan kita mungkin kalau misalkan kita ini makanya nggak segitu, bisa kurang dari misalkan 35, 35 panitia juga ibaratnya nggak mungkin harus 42 gitu, ya, nggak gitu, ya. Ataupun kita kesadaran kita, ya, bahwa kita ini misalkan lebih dari 42.000, saya 50, bahkan saya lebih afdol. Itulah yang dikonsumsi oleh kita, ya. Jangan sampai kita misalkan konsumsi harga beras yang misalkan 15.000 per liter, tetapi ketika zakat yang 12.000. Nah, jangan begitu, ya, sesuai dengan yang dikonsumsi oleh kita, ya. Ataupun misalkan dilebihin malah lebih bagus lagi, misalkan harga beras 15.000, ya, kan per kilo misalnya 2,5 kilogram kan, misalkan 2 kilo berarti kan 30, ya, 2 kilo 30 dan setengahnya berarti 5, berarti 375, ya. Nah, ini bisa dilebihin yang 40, itu lebih bagus, ya. Mungkin ketika kita standar kita 375, kita sodakohnya, insya Allah keberkahannya pun akan lebih ini, ya, gitu. Lebih bagus lagi. Dan sodakoh ini masya Allah, ya, tidak ada orang yang miskin yang fakir ketika kita bersodakoh, akan lebih berkah lagi. Mungkin itu, Pak, ya. Baik, terima kasih.
Masih ada Pak yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Udah, mau istirahat kali. Baik, kalau sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi untuk tausiah pada malam hari ini, kita akhiri, nanti dilanjutkan dengan kegiatan pribadi ya, seperti yang tadi saya sebutkan tadi, kegiatan pribadi yang bisa diisi dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Silakan sampai nanti menjelang pelaksanaan sholat tahajud berjamaah yang kita laksanakan kurang lebih jam 3-an. Dan untuk kajian pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.